Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil survei OJK dan BPS mengumumkan bahwa indeks literasi keuangan di Indonesia tahun 2025 berada di angka 66,46% atau naik 1,03% dari tahun 2024, dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%, naik cukup signifikan sekitar 5,49% dari tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya dua tren penting di Indonesia. Yang pertama, akses masyarakat ke layanan keuangan naik sangat cepat dari 75,02% menjadi 80,51%. Hal ini didorong oleh kemudahan teknologi seperti dompet digital dan bank digital yang menjangkau banyak orang. Ini berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rekening atau menggunakan produk-produk keuangan formal. Namun, kenaikan pemahaman masyarakat tentang keuangan atau literasi hanya sedikit, dari 65,43% menjadi 66,46%. Perbedaan besar ini menciptakan celah risiko. Masyarakat mudah mengakses layanan keuangan, tetapi banyak yang belum benar-benar mengerti cara bagaimana mengelolanya, membedakan investasi yang aman atau menghindari jebakan utang yang beresiko tinggi. Saya Ihsan Muhammad Akbar, mahasiswa Fakultas Manajemen Universitas Islam Nusantara, akan berbagi tips terkait dengan pengelolaan keuangan saya saat ini. Ada cukup banyak metode yang bisa diterapkan untuk mengelola keuangan. Ada metode 50% untuk kebutuhan utama, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi. Ada juga metode zero based budgeting yang memaksimalkan pendapatan untuk satu tujuan sehingga tidak ada alokasi yang tersisa sama sekali. Atau bisa juga menggunakan metode envelope. Jadi apapun metodenya bebas, yang pasti disesuaikan dengan kebiasaan dan tentunya pas dengan kebutuhan. Tapi biasanya metode 50-30-20 itu yang paling banyak digunakan. Saya sendiri pun menggunakan metode 50-30-20, meskipun terkadang ada beberapa modifikasi karena kita kan nggak tahu. Kadang kita juga tiba-tiba memiliki keperluan yang sifatnya insidental. Tetapi yang pasti jangan sampai mengganggu kondisi keuangan kita. Saya biasanya langsung membagi keuangan itu ke rekening yang dikhususkan untuk maksud pengelolaan keuangan. Saya punya dua rekening, satu rekening untuk kebutuhan harian dan satu lagi rekening untuk menyimpan dana yang dialokasikan untuk menabung dan investasi. Yang pasti kita harus membuat catatan biar kita tidak bingung uang dalam rekening ini dialokasikan untuk apa saja. Dan saya juga harus menjelaskan bahwa saat ini saya sudah berkeluarga dan saya memiliki anak, satu di SD dan satu di TK. Jadi total di rumah ada 4 orang. Anggap penghasilan saya saat ini adalah sebesar 10 juta rupiah per bulan, dan prinsip utama saya dalam perencanaan keuangan adalah bayar kewajiban terlebih dahulu sebelum kita memikirkan kopi atau nongkrong di kafe atau mungkin shopping. Hal yang pertama saya sisihkan adalah zakat sebesar 2,5%. Ini adalah sesuatu yang wajib bagi saya sebagai umat muslim, dan tentunya dengan pendapatan saya sekarang ini saya sudah hisab. Jadi dari 10 juta rupiah tersebut kita sisihkan sebesar 250.000 dan langsung saya biasanya alokasikan ke rekening di awal gajian. Yang kedua adalah sedekah. Biasanya saya mengalokasikan sebesar 5% atau sekitar 500.000 rupiah. Jadikan sedekah ini menjadi kebiasaan rutin bulanan, karena sedekah itu adalah investasi di akhirat dan menjadi keberkahan dunia. Dan yang ketiga adalah utang. Saya biasanya berutang untuk tujuan yang sifatnya bukan konsumtif dan benar-benar untuk kebutuhan. Utang saya sebesar 1.800.000 rupiah per bulan, atau sekitar 18% dari total pendapatan saya per bulan. Dan tentunya utang harus benar-benar dialokasikan di awal agar uangnya tidak digunakan untuk keperluan lain. Tingkat utang yang aman atau ideal seringkali diukur menggunakan rasio utang terhadap pendapatan, yaitu persentase dari pendapatan bulanan kotor yang digunakan untuk membayar cicilan utang per bulan. Secara umum, maksimal rasio utang terhadap pendapatan adalah kurang dari 30%. Jika di atasnya tentunya agak terlalu riskan.
Dan tentunya alasan kita berhutang pun harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai kita berhutang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Total kewajiban saya yang sudah tadi saya jelaskan adalah sebesar 2.250.000. Jadi sisa keuangan saya adalah sebesar 7.450.000 rupiah. Sekarang baru saya akan mengalokasikan pendapatan saya sesuai dengan metode 50, 30, dan 20. Saya biasanya menggunakan metode ini setelah dipotong oleh pengeluaran yang sifatnya wajib, seperti zakat, sedekah, dan utang yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang nantinya akan dialokasikan adalah sebesar 7.450.000 rupiah, bukan 10 juta. Yang pertama adalah 50% untuk kebutuhan atau sekitar 3.725.000 rupiah. Ini menyangkut belanja dapur, tagihan listrik, tagihan telepon atau pulsa, dan tagihan transportasi. Tagihan bulanan listrik saya biasanya di kisaran 300.000, sementara untuk biaya komunikasi atau pulsa dan biaya berlangganan internet itu sekitar 400.000 per bulan. Biaya langganan air per bulan biasanya saya menghabiskan sekitar 60.000 rupiah, dan untuk transportasi biasanya saya menghabiskan sebesar 350.000 rupiah per bulan. Alokasi ini biasanya saya langsung bayarkan di awal bulan tanpa menunggu jatuh tempo, karena apabila tidak langsung dibayarkan ditakutkan uangnya akan terpakai untuk hal yang lain. Tersisa sekitar 2.615.000 rupiah, dan itu biasanya digunakan untuk rumah tangga atau dapur. Apabila di alokasi ini ada sisa, biasanya disimpan untuk dijadikan cadangan apabila ada kenaikan anggaran untuk pos kebutuhan di bulan berikutnya. Alokasi yang kedua adalah alokasi untuk keinginan. Alokasi ini bersifat fleksibel. Dana ini biasanya saya gunakan untuk ngopi, membeli barang yang sifatnya short reward atau yang tidak mendesak, atau untuk sekadar liburan. Alokasi untuk dana ini sesuai dengan metode adalah sebesar 30%. Tapi saya biasanya membalik dengan alokasi untuk berinvestasi. Jadi alokasi dana untuk keinginan saya adalah sekitar sebesar 20% atau sekitar 1.490.000 rupiah per bulan. Pada perjalanannya ini pun biasanya bisa berkurang lagi, dan biasanya saya hitung di akhir tahun ada berapa sisa dana dari alokasi ini, dan nantinya saya pindahkan ke alokasi dana investasi. Alokasi terakhir adalah untuk investasi, yaitu sebesar 30% atau sebesar 2.235.000 rupiah per bulan. Alokasi dana ini adalah dana untuk masa depan saya. Alokasi termasuk di dalamnya adalah dana pendidikan, dana darurat, asuransi, dan instrumen investasi yang diharapkan akan memberikan pertumbuhan pendapatan. Alokasi dana untuk pendidikan saya saat ini adalah sebesar 1.500.000 rupiah per bulan. Jumlah ini untuk saya yang saat ini sedang kuliah, dan juga untuk anak saya yang saat ini sedang duduk di SD dan duduk di bangku TK. Sementara untuk dana darurat idealnya adalah sebesar 5 kali dari total pengeluaran per bulan untuk yang belum menikah. Sementara untuk yang sudah menikah, dana daruratnya adalah sebesar 9-12 kali dari total pengeluaran per bulan. Jumlah pengeluaran adalah jumlah dana yang sifatnya benar-benar jadi kebutuhan. Berarti jumlah pengeluaran saya saat ini adalah jumlah utang ditambah jumlah kebutuhan dan ditambah biaya sekolah, atau sebesar 7.025.000 rupiah. Berarti dana darurat saya adalah sebesar 7.025.000 rupiah dikali 12 bulan, sekitar 84.300.000 rupiah. Dana darurat ini biasanya saya simpan pada aset yang sifatnya likuid, bisa dalam bentuk tabungan atau dalam investasi emas. Intinya dana darurat ini bisa dicairkan dengan cepat. Untuk investasi tentunya saat ini banyak instrumen investasi yang bisa kita pakai, bisa saham, bisa obligasi, bisa juga sukuk, atau bisa juga di emas,
dan bisa juga kita berusaha sendiri. Nah, untuk dana investasi biasanya saya akan menyimpan sampai kebutuhan untuk investasi itu sesuai jumlahnya. Dan biasanya saya akan simpan di rekening sampai kebutuhan itu atau dana itu bisa benar-benar ada dan nantinya akan kita siapkan. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kita harus bisa mengelola pendapatan dan pengeluaran kita. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan yang akhirnya akan menjebak kita dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Kita juga sebisa mungkin harus menyisihkan uang untuk investasi yang dimaksudkan untuk menambah pendapatan dan bisa juga untuk investasi di masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.